Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. First of all, let's say thanks to our God Allah Subhanahu wa taala who has been giving us mercies and blessings so we can still live in this world without any trouble. And secondly, salawat and salam has been given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity to sagacity, from the Jahiliyah era to the Islamic era until now. So in this video, I would like to talk about makna beriman kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maybe I will explain with bahasa. So di sini saya ingin mengajak kalian untuk merenung bagaimana jika di hidup ini manusia tidak memiliki petunjuk, yaitu dan memiliki petunjuk seperti kemana arahnya yang kita lakukan, seperti kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan ya mungkin kita akan mengikuti hawa nafsu kita dan kita akan saling menyakiti tanpa arah, dan mungkin kita akan tersesat tanpa kita menyadarinya. Namun Allah Maha Pengasih. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah begitu saja. Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai pembawa cahaya di tengah kegelapan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah bukan hanya sekadar mempercayai mereka, tetapi lebih dari itu. Iman yaitu meyakini, mencintai, menghormati, dan mengikuti ajarannya yang sudah diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah. Para Rasul adalah manusia pilihan Allah. Mereka bukan malaikat. Mereka bisa merasakan lapar seperti yang kita rasakan, bisa merasakan sedih, lelah seperti kita. Namun yang membedakan, mereka memiliki hati yang kuat, iman yang kokoh, dan akhlak yang luar biasa. Pelajaran mereka tidak mudah. Nabi Nuh berdakwah selama 100-an tahun, tetapi hanya sedikit yang beriman. Nabi Ibrahim rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhid. Nabi Musa menghadapi penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau dihina, disakiti, bahkan diusir dari tanah lahirnya. Namun apa mereka berhenti? Mereka tidak berhenti begitu saja. Mereka tetap bersabar, mereka tetap berdakwah, karena mereka tahu bahwa tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran. Dari kisah para rasul, kita belajar bahwa iman bukan hanya sebagai ucapan, tetapi tindakan. Ya, makna iman kepada Rasul adalah ketika kita mulai meneladani mereka dalam kehidupan kita. Kita memilih jujur di antara orang-orang yang lain berbohong. Kita memilih bersabar di saat kehidupan kita terasa berat. Kita tetap berbuat baik di saat orang lain berbuat jahat kepada kita. Itulah bukti bahwa iman kita hidup. Iman kepada Rasul juga berarti menerima dan menjalankan ajaran yang mereka bawa, khususnya ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai Rasul terakhir. Jangan sampai kita hanya bangga mengakui sebagai umat Nabi, tapi jauh dari akhlaknya. Jangan sampai lisan kita tidak mengatakan cinta, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan sunnahnya. Pada akhirnya, para Rasul adalah jembatan antara manusia dan petunjuk Allah. Melalui mereka, kita mengenali kebenaran, kita mengalami arti dari kehidupan, dan melalui mereka kita menemukan jalan menuju surga. Dan apakah kita sudah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Tahukah iman kita hanya sebatas kata tanpa makna? Dan mari kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan menjalankan ajaran yang sudah diajari oleh Rasul-Rasul Allah. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kultum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.